Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu wa sallam wa barak alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Babut Taqwa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik oleh Allah kita berkumpul di masjid salat maghrib berjamaah. Apalagi masih berkenan duduk di masjid menunggu salat Isya berjamaah. Selama kita duduk di masjid antara salat dan salat berikutnya, kita mendapatkan pahala salat. Karena dalam hadis, al-'abdu fi salati man tadhara as-salat. Seorang hamba kalau dia duduk di masjid menunggu salat berikutnya, salat apa saja, selama dia duduk walaupun di masjid lagi berzikir, baca Quran, ikut kajian, fahuwa fi salat, seakan-akan dia dalam salat. Walaupun dia duduk santai di masjid, tapi kalau ditanya, Pak, kenapa duduk di sini? Saya nunggu salat maghrib, saya nunggu salat Isya. Selama kita duduk, seakan-akan dalam salat. Walaupun kita tak sujud rukuk, tapi pahala salat. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis, qala وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ. Nunggu salat setelah melaksanakan salat, nunggu salat berikutnya, فَذَلِكَ الرِّبَاطُ, itu mempertahankan diri di masjid sebentar saja, seperti orang mempertahankan diri dalam jihad, ribat fi sabilillah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan yang singkat ini antara maghrib dan Isya menjadi amalan saleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena waktunya singkat, biasanya acaranya habis Isya, waktunya panjang, tapi jemaah pada maghrib ya. Pada maghrib berarti kultum ini, bukan ceramah ya. Kalau kultum berapa menit? 70 atau 7? Belum itu dari mana? InsyaAllah singkat, semoga bermanfaat. Inti dari majelis ilmu, setiap kali kita hadir di majelis ilmu mendapatkan ilmu, lalu kita beramal dengan ilmu itu. Intinya kita hadir di majelis ilmu di manapun. Misal khutbah Jum'ah tadi siang, kita dengar khutbah bukan hanya melaksanakan kewajiban, tetapi apa yang disampaikan oleh khatib, ilmu yang disampaikan oleh khatib, kita berusaha mengamalkan mengenai taqwa, mengenai salat, cinta kepada Rasulullah SAW, mengenai birrul walidain. Kita berusaha apa yang kita dengar di khutbah di majelis itu kita beramal. Itu intinya. Berarti sebelum kita hadir di majelis dan sesudah kehadiran kita di majelis ada perubahan dalam diri, ada tambahan amalan-amalan saleh. Di waktu ini insyaAllah saya akan sampaikan mengenai Al-Quran. Al-Quran ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Al-Quran anugerah Allah kepada kita, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukan untuk para penghafal Quran saja,
Bukan untuk para guru, para ustaz, para khatib, bukan. Setiap orang Muslim butuh Al-Quran. Kebutuhan Al-Quran bukan hanya agar kita selamat di akhirat, bukan supaya kita dapat pahala kebaikan saja, bukan itu saja. Di dunia ada manfaat dari Al-Quran, ada manfaat dan barakah dari Al-Quran kan. Siapa saja yang dekat dengan Al-Quran akan selamat dunia akhirat. Karena itu saya sampaikan beberapa amalan dari Al-Quran yang saya harap Bapak Ibu amalkan, jangan tinggalkan. Al-Quran kita baca secara umum dari awal sampai akhir, mendapatkan kemuliaannya, mendapatkan pahala, hasanat, kebaikan dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa ayat kita membaca, dianjurkan membacanya supaya kita selamat, supaya kita selalu dalam melindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, ekonomi, kesehatan, antara keluarga, itu bisa jadi karena gangguan syaitan, jin, ain, hasud dan lain sebagainya. Karena itu dianjurkan membaca beberapa ayat supaya aman dan selamat. Salah satunya yang dianjurkan membacanya setiap hari ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang dianjurkan membacanya setiap hari 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sederhana, tapi sayang sekali banyak di antara kita yang lupa membacanya atau tidak rutin membaca ayat atau surat-surat itu, khususan di pagi hari dan di sore hari, sebelum tidur dan sesudah salat waktu. Hadirin, kalau majlis ini di bab taqwa antara maghrib dan isya itu saja hanya ayatul kursi yang kita bawa pulang beruntung semua. Kalau dengan bacaan ayatul kursi di majlis ini, itu saja ilmu yang kita bawa pulang beruntung kita semua. Tahu kenapa? Karena yang pertama, ayat kursi ini dalam Al-Quran, ayat paling agung dalam Al-Quran, ayatul kursi. Pernah Nabi SAW ketemu seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ahlul Quran, orang hafal Quran, baca Quran. Beliau yang biasa menjadi imam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika salat. Ahli, berarti sahabat. Bukan semua hafal Quran. Sahabat Rasulullah bukan semua hafal Quran, tapi semua ahlul Quran. Berarti tidak harus, tidak mesti semua di antara kita hafal Quran. Bisa jadi di antara kita belum mampu hafal Quran, betul tak? Bahkan 1 juz 30 belum mampu hafalnya, betul tak? Tak apa-apa. Intinya kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami maknanya, ikutlah majlis-majlis tafsir Al-Quran. Itu intinya dekat dengan Al-Quran. Nabi SAW ketemu Ubay. Ya Ubay, ayyu ayatin ma'aka min kitabillahi a'zam. Wahai Ubay, Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat, qal ya Ubay, ayat apa yang kamu dari Al-Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Ubay bin Ka'ab tidak tahu, baru tahu ayat ini, baru ditanya seperti ini, langsung dia menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah wa Rasuluhu a'lam, lebih tahu, saya tak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya lagi, ya Ubay, ayyu ayatin ma'aka min kitabillahi a'zam, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Rasulullah tanya lagi. Kayaknya Rasulullah minta Ubay menjawab. Ketika Rasulullah bertanya lagi, Ubay bin Ka'ab mau jawab, ya Rasulullah, ayatul kursi. Kata Rasulullah, na'am, betul ya Ubay, ayatul kursi, 1 ayat, tapi keutamaannya sangat dahsyat. Kalau baca di pagi hari, di sore hari, selalu dalam lindungan Allah dari jin, dari ain, dari hasud, dari
syaitan dijaga oleh Allah. Kalau baca setiap malam sebelum tidur, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu, menjadi ahli surga. Bayangkan surga yang kita harapkan, surga yang kita kejar-kejar terus. Kalau baca ayat kursi sesudah salat fardu, menjadi ahli surga. Bayangkan satu ayat. Tapi sayang sekali, banyak di antara kita yang biasa lupa membaca ayat kursi, tidak biasa mengamalkan, khususnya habis salat. Kalau saya tanya Bapak Ibu, tadi habis salat maghrib ini di Masjid Nurul Taqwa, kira-kira baca ayat kursi enggak? Enggak baca, betul enggak? Ada yang baca, tapi saya yakin banyak yang belum sempat membacanya, betul enggak? Kenapa enggak baca? Mohon maaf, kalau tergantung imam, kalau imam baca kita ikut, betul enggak? Saya sudah keliling di mana-mana. Biasanya setiap daerah, setiap kota ada tradisi khusus. Imamnya baca ada zikir Al-Fatihah, ada yang baca salawat, ada yang baca zikir, terus ada yang baca doa, terus zikir-zikir, ada yang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Al-Fatihah. Jarang ada yang baca ayat kursi. Karena itu Bapak Ibu, saya mohon kepada semua, salat di masjid, salat di rumah, salat di mana saja, habis salat fardu, jangan tinggalkan bacaan ayatul kursi. Kalau imam enggak baca, baca masing-masing, sudah hafal zikir sesudah salat. Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa yuhyi qadir, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka. Singkat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Singkat saja, udah lengkap, sesuai ajaran dari Rasulullah SAW. Bayangkan keutamaan ayatul kursi. Saya harap Bapak Ibu mulai hari ini jangan ada yang tinggalkan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Bayangkan, bukan hanya masuk surga, Rasulullah SAW memastikan tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya kalau baca ayat kursi rutin sesudah salat fardu, nunggu mati silakan masuk surga. Luar biasa. Karena itu tadi mungkin banyak di antara kita belum sempat baca ayat kursi. Mari kita sama-sama membacanya. Mumpung kita masih habis salat maghrib, kita sama-sama baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Alhamdulillah. Ya, kita baca setiap selesai salat fardu 5 waktu. Siap insyaallah? Siap insyaallah? Nabi SAW pernah berikan tugas, ini salah satu keutamaan ayatul kursi. Berikan tugas kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga Baitul Mal, barang-barang umat Islam. Ya, di situ ada tepung, ada beras, ada ini. Kan dulu nggak ada gudung atau ada pintu isi atau sesuatu yang bisa dikunci betul di zaman dulu. Karena itu harus ada orang yang menjaga. Diberikan tugas kepada Abu Hurairah menjaga Baitul Mal. Ada
satu kamar itu di situ Baitul Mal menjaga. Ketika Abu Hurairah santai, di mana ada yang datang ingin mengambil sebagian dari Baitul Mal, mencuri, tanpa tahu Abu Hurairah datang pelan-pelan di malam ingin mengambil sebagian. Tiba-tiba Abu Hurairah sadar, langsung tangkap. Astagfirullahaladzim, masa mau ambil dari Baitul Mal, mencuri Baitul Mal? Maafkan kami Abu Hurairah, mohon maaf, saya punya kebutuhan, punya anak. Ya kalau punya sesuatu harus datang kepada Rasulullah SAW, minta dari jalur yang benar, jangan maling, jangan mencuri. Ya maafkan kami, saya tidak berulang lagi, saya tidak datang lagi. Yakin tidak datang lagi. Siap. Abu Hurairah lepas dia. Malam yang kedua, ketika Abu Hurairah santai menjaga Baitul Mal, tiba-tiba datang orangnya yang sama. Abu Hurairah tangkap beliau. Astagfirullah, kemarin katanya kamu datang, kau datang lagi, kurang ajar ini. Hari ini saya bawa kepada Rasulullah SAW, saya mau laporkan. Maafkan kami Abu Hurairah, maafkan kami. Saya Allah tidak datang lagi, saya janji tidak datang lagi. Yakin terakhir yang dijaga datang siap, lepaskan dia. Malam yang ketiga, orang yang sama datang lagi ingin mencuri. Akhirnya Abu Hurairah kata beliau, ini yang terakhir, saya tidak mungkin memaafkan Anda, saya bawa kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, ya Abu Hurairah, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ada apa? Saya mau kasih ilmu kepada Abu Hurairah. Kasih ilmu apa? Kok orang maling mau kasih ilmu? Karena dia tahu Abu Hurairah suka ilmu, dia suka. Mau kasih ilmu apa yang kamu punya? Coba dengar dulu. Tapi dengan syarat, kalau saya kasih ilmu, Abu Hurairah maafkan saya, lepaskan saya. Mau enggak? Ayo, coba ilmu apa yang mau sampaikan? Kata beliau, ya Abu Hurairah, kalau baca ayat kursi, la yaqrabuka syaitan. Syaitan enggak boleh mengganggu Abu Hurairah. Syaitan enggak boleh dekat dengan Abu Hurairah. Aman. Begitu ya? Iya. Saya lepas, tapi jangan datang lagi. Enggak bisa datang lagi. Lepas. Akhirnya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Bertanya, apakah ilmu ini benar enggak ini? Oh, jangan dari sumber yang enggak jelas, dari orang yang enggak jelas, langsung kita amalkan ini. Kita enggak tahu, apalagi di zaman media ini. Langsung kita dengar apa saja di media, amalkan. Kita belum tahu ini benar atau enggak ini. Karena itu tanya ahlul ilmi, orang yang percaya, orang yang berilmu. Ini benar enggak ini? Sebelum kita share, sebelum kita sebar, sebelum kita amalkan, tanya dulu. Jangan sampai ada amalan palsu ini. Saya dengar ini, kalau amalkan ini dapatkan rezeki, masuk surga dan lain. Apakah benar enggak? Tanya ahlul ilmi. Abu Hurairah langsung sebelum dia mengamalkan, beliau tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, begini ceritanya selama 3 malam lalu, sampai beliau menawarkan ilmu. Baca ayat kursi, syaitan tak boleh dekat, tak boleh mengganggu. Apakah benar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, nah, betul. Sadaqaka wa huwa kadhub. Yang disampaikan itu benar, padahal orang itu suka berdusta, berbohong dia. Tahukah Abu Hurairah siapa itu yang datang 3 malam lalu? Kata Rasul, maka syaitan. Itu syaitan sendiri. Itu syaitan dalam hadis sahih, itu syaitan. Karena itu Abu Hurairah kalau amalkan, beliau tidak bisa datang lagi. Bayangkan, berarti ayat kursi itu menjaga kita, menjaga rumah kita, menjaga keluarga kita. Itulah Al-Quran. Berarti Al-Quran sangat luar biasa bagi kita di dunia dan akhirat. Mohon maaf, di rumah kita banyak masalah terjadi di antara keluarga di rumah tangga, dan karena syaitan tinggal sama kita di rumah. Tapi kalau isi rumah dengan Al-Quran, syaitan tidak bisa tinggal di rumah. Syaitan tidak boleh mengganggu keluarga kalau membaca Al-Quran, khususan suratul Baqarah. Usahakan amalkan. Kapan-kapan di rumah luangkan waktu
membaca suratul Baqarah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru minhu syaitan." Rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah, syaitan akan lari jauh, kabur dari rumah tersebut. Tak boleh tinggal di rumah atau mengganggu keluarga yang mempunyai senjata suratul Baqarah. Aman, selamat rumah kita. Bahkan dalam hadis sahih yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u suratul Baqarah." Bacalah suratul Baqarah, kata Rasulullah. Bacalah suratul Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Siapa yang mengambil suratul Baqarah mendapatkan keberkahan, berkah harta, umur, sihat, keluarga, semua diberkahi oleh Allah melalui wasilah suratul Baqarah. Wa tarkuha hasrah. Siapa yang tinggalkan suratul Baqarah, tak peduli, tak pernah baca, kata Rasulullah, dia sedih, rugi dia. Karena menawarkan sesuatu yang luar biasa, tapi dia mengabaikan. Wala yastati'u al-batala, tidak kena madarah dari sihir, paranormal, syaitan, jin, tak bisa mengganggu, tak bisa membuat madarah bagi keluarga yang mempunyai suratul Baqarah. Karena itu banyak sampai penyakit-penyakit, hadirin, masalah-masalah di rumah itu bisa jadi gara-gara sihir, syaitan, jin dan lain sebagainya. Karena itu dianjurkan membaca suratul Baqarah di rumah. Berarti hari ini kita dapat ada beberapa amalan. Yang pertama ayatul kursi, yang amalan sangat ringan, cuma satu ayat. Yang kedua Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Yang ketiga suratul Baqarah baca di rumah dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai akhir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Baca semua. Bisa enggak kira-kira? Pernah enggak baca suratul Baqarah sekaligus di rumah? Pernah enggak Bapak Ibu? Kita buka Al-Quran, baca Bismillah dari awal, enggak berhenti sampai akhir. Bisa enggak kira-kira? Kalau kita coba, kalau baca suratul Baqarah, kalau baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir, butuh waktu berapa lama kurang lebih? Coba lihat. 2,5 juz. 2 juz setengah kurang lebih. Kalau membaca kurang lebih butuh waktu berapa lama? 2 jam. Kurang lebih 2 jam sampai 3 jam kurang lebih. Tergantung bacanya. Saya kenal beberapa jemaah yang baca rutin suratul Baqarah di rumah setiap hari. Saya kenal mereka. Bacaannya lancar, hadir. Saya tanya, kira-kira baca suratul Baqarah butuh waktu berapa lama? 1 jam. Kalau bacaannya hadir. Dan saya sudah coba beberapa kali. Saya lihat jamnya berapa? Kurang lebih 1 jam. Kalau bacaannya lancar, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau bacanya seperti itu kurang lebih 1 jam. Kalau baca tilawah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kalau baca seperti ini kurang lebih 2 jam. Mau kita coba baca sama-sama? Oh, baca. Enggak salah saya seperti ini. Ya, usahakan. Mohon maaf, kita setiap hari masing-masing punya handphone, betul kan? Kalau kita main handphone itu berapa jam kira-kira? Berjam-jam kan? Ya, apalagi yang suka main, suka game atau suka nonton sesuatu sampai 1 jam, 2 jam enggak terasa, betul tak? Tapi Al-Quran berat. Kenapa begitu? Usahakan kapan
kita yang butuh, khususan yang punya hajat, punya masalah, punya harapan besar, punya sesuatu belum bisa selesai. Baca surah Al-Baqarah, ambillah manfaatnya, ambillah barakahnya, khususan di rumah baca. Kalau bisa sekaligus dari awal sampai akhir, tidak harus setiap hari, seminggu sekali bisa luangkan waktu baca. Belum bisa dari awal sampai akhir, bagi 2, bagi 3, bagi 4, tidak masalah. Tapi kapan-kapan luangkan waktu, usahakan membiasakan diri membaca Al-Quran. Usahakan sebagaimana kita bisa duduk lama main HP, bisa santai bersama teman, keluarga, tetangga, ngobrol, ngopi, bisa 1 jam, 2 jam. Usahakan membiasakan diri kita duduk bersama Al-Quran membaca sampai 1 jam, 2 jam. InsyaAllah bisa. Wallahi kenikmatannya sangat luar biasa dan barakahnya sangat luar biasa untuk diri kita, untuk dunia dan akhirat. Karena itu saudara, orang yang selalu bersama Al-Quran, dia beruntung dunia dan akhirat. Semoga ya Rabb, dunia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, dan akhirat ya Rabb kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Berarti ayat Al-Kursi khususan kita dianjurkan membacanya ada 3 waktu. Yang pertama, kapan? Di pagi dan di sore hari, sekali saja. Dan sesudah salat fardu 5 waktu, itu paling penting supaya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap malam sebelum tidur dianjurkan membaca ayat Al-Kursi. Semoga ya Rabb, ilmu yang saya sampaikan ini singkat tapi insyaAllah bermanfaat bagi kita semua. Semoga ya Rabb kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjadi ahlul Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Bisa di antara waktu-waktu yang diberikan oleh Allah dari pagi sampai malam 24 jam, bisa meluangkan waktu walaupun sebentar, 1 jam, setengah jam, 1 juz, setengah juz. Intinya jangan sampai lewat 1 hari 1 malam tidak sempat membaca Al-Quran. Semoga ya Rabb kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sebelum tutup biasa saya sampaikan doa. Ada doa singkat. Saya suka sampaikan kepada jemaah di mana-mana. Karena doa ini siapa yang membacanya didoakan oleh surga. Bayangkan, siapa yang membaca doa ini didoakan oleh surga. Surga sendiri mendoakan. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah surga, membaca doa, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, 3 مرات, 3 kali. Qalat al-jannah, surga berkata, Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Bayangkan, kita baca doa ini, Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 kali, langsung surga mendoakan, ya Rabbi masukkan orang ini ke dalam surga. Luar biasa. Kalau surga yang mendoakan kita, insyaAllah aman. Bukan ustaz, bukan syekh, bukan siapa-siapa. Surga yang meminta kepada Allah. Berarti kalau baca doa hari ini, surga mendoakan kita hari ini. Kalau baca besok, surga mendoakan lagi besok. Baca setiap hari, surga mendoakan setiap hari, ya Rabbi masukkan orang ini ke dalam surga. Kalau surga yang mendoakan kita, insyaAllah kita menjadi ahli surga. Kalau itu baca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Mari kita sama-sama membaca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah baca 3 kali, yakin surga mendoakan kita semua. Ya
memasukkan seluruh jemaah Masjid Babul Taqwa ke dalam surga ya Rabbal Alamin. Karena itu dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang berkumpul di Masjid Babul Taqwa ini akan berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Hadza billahi wa afikum. Saya serahkan ke tim Yayasan